Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua sebuah pengajaran firman Allah yang pagi hari ini saya berikan tema, judulnya adalah Masih Adakah Mujizat. Tema firman Allah pagi ini saya sengaja membuatnya dalam bentuk sebuah pertanyaan, masih adakah mujizat? Karena orang berkata seperti ini, pendeta, kita hidup di zaman digital, kita hidup di era yang sangat modern, sangat maju. Dan orang bertanya-tanya, orang berkata, masih adakah di zaman seperti gini, kayak gini namanya mujizat Tuhan. Mari kita sama-sama belajar dari firman Allah, dari kisah firman Allah. Ketika bangsa Israel rasanya gak ada harapan, terpuruk, hancur. Terjadi yang namanya krisis pangan, terjadi kelaparan. Rasanya tidak mungkin terjadi pemulihan, tidak mungkin ada mujizat. Dan Tuhan bikin mujizat itu hanya dalam satu tempo satu hari. Dari kekurangan, kelaparan berubah jadi kelimpahan. Tadinya harga begitu sangat mahal sampai yang namanya uang ada. Tapi kemudian bahan pangannya gak ada. Tadinya masih tipis, makanan ada, uang ada. Harga melanggung, inflasi. Ya, harga sangat mahal. Tapi hari itu harga pangan jadi murah. Sangat murah, diobral. Terjadi kelimpahan pangan, terjadi pemulihan. Itu bukan dalam waktu 1 tahun, 10 tahun. 1 hari dipulihkan. Kalau mujizat terjadi, Tuhan bisa buat apa saja. Meskipun di zaman digital, di era modern sangat maju. Kalau orang bertanya kepada kita, masih adakah mujizat? Kalau firman Allah berkata, masih ada mujizat. Pagi ini saya berharap dengan kita menangkap firman Allah dengan roh setiap kita. Apapun kesulitan yang sedang menjepit menekan saudara, Anda mesti percaya masih ada mujizat pertolongan Tuhan bersetiap kita. Mari saya tunjukkan kisah ayatnya tentang terjadinya mujizat. Dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 dan 2. Lalu kemudian kita loncat ayat 18 sampai 20. Tentunya kita baca bergantian ayat-ayat firman Allah ini. Saya baca ayat 1, saudara ayat yang kedua, seperti itu ya. 18, nanti 20-nya sama-sama ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 begini kata firman Allah. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini. Jadi dalam tempo 24 jam, 1 hari, 1 malam. Besok kira-kira waktu ini, waktu yang sama seperti nabinya berkata, sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, sangat murah. Lanjutkan ayat yang kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat 18 saudara ya. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. 19 teruskan. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat 20 bersama-sama kita membacanya, 2 dan 3. Demikianlah terjadi kepada orang itu, rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Sebelum saya mencoba menerangkan kisah dari ayat yang barusan kita baca, kita mau bicara satu tema firman Allah. Coba fokus dari tema firman Allah, masih adakah mujizat? Nah, sebelum kita mengerti tentang apa itu mujizat, coba saya mau terangkan dulu sama saudara. Ya, apa sih pengertian mujizat, definisi mujizat? Saya mau coba terangkan sama saudara dengan cara yang paling sederhana.
Saya terangkan dengan cara yang paling mudah untuk Anda tangkap, simpel saja. Apa itu mujizat? Mujizat menurut saya adalah perbuatan tangan Allah yang ajaib. Saya ulang, apa itu mujizat? Masih adakah mujizat? Masih ada sampai hari ini. Apa itu mujizat? Mujizat itu adalah perbuatan tangan Allah yang ajaib. Contoh di gambar yang Anda lihat di screen saudara. Ketika Tuhan membelah laut merah atau laut Tebrau atau laut Kolsom. Musa pukul pakai tongkat. Itu tiba-tiba laut Tebrau terbelah jadi dua. Ada bendungan, kayak dibendung airnya. Bendungan sebelah kanan, sebelah kiri. Dengan kita melihat peristiwa ini, saya rasa semua pun kalau misalnya melihat generasi Musa di saat itu, mereka tahu ini bukan perbuatan tangan manusia. Mana bisa tangan manusia membelah samudra raya, membelah laut. Daya manusia, kekuatan manusia, tangan manusia nggak bisa buat seperti ini. Dengan sendirinya automatically ketika orang melihat ada laut samudra raya terbelah jadi dua. Terbendung sebelah kiri, terbendung sebelah kanan. Dan umat Allah saat itu berjalan di tanah yang kering selamat sampai tujuan di ujung sana. Mereka berkata, ini perbuatan tangan Allah yang ajaib. Masih ada banyak mujizat yang diceritakan di dalam Alkitab. Ada banyak pertolongan-pertolongan Allah. Kalau misalnya di zaman kita, ada seorang periksa ke dokter karena ada gangguan sakit di tubuhnya. Tidak nyaman, terganggu, jadi lemah, jadi nggak bisa tidur. Tiba-tiba bergetar badannya, macam-macam keadaan. Datang ke dokter, singkat kata permisi bicara, dokter diagnosa, aduh sorry bu, ibu terlambat datang ke sini. Kami nggak bisa buat apa-apa. Ini kankernya ibu, kanker stadium akhir, 4 paling parah. Dokter angkat tangan, sehingga mungkin dokter berkata kepada pihak keluarga, gini aja deh, keluargamu ini yang sakit kanker stadium 4, minta apa saja, turutin aja. Dia mau pergi kemana, ikutin saja apa yang dia mau, yang dia minta, makanan yang paling enak, kasih saja. Gak ada larangan buat keluargamu ini. Kenapa dokter berkata seperti itu? Udah angkat tangan, dokter gak bisa tolong. Tapi ternyata dokter bahkan berkata, menurut diagnosa dokter umurnya tinggal 6 bulan saja kurang lebihnya. Makanya gak ada larangan, semua yang dia suka dia mau ikutin saja. Tapi ternyata 6 bulan lewat, 7 bulan tambah fit badannya, tambah sehat badannya. Ternyata dia sembuh. Bukan tambah kritis, bukan tambah lemah badannya, tambah sehat dia. Bukankah itu namanya mujizat? Tangan dokter nggak bisa buat keajaiban itu. Tangan manusia nggak bisa lakukan. Tapi masih ada tangan Tuhan yang nggak kelihatan, dia bisa turun tangan menolong. Itu namanya mujizat. Mujizat adalah tangan Tuhan yang tidak nampak diulurkan menolong setiap kita. Kalau sudah tangan Tuhan diulurkan sama kita, yang jadi adalah mujizat yang tak terbatas. Jadi sederhana, apa itu mujizat? Mujizat adalah perbuatan tangan Allah yang ajaib. Meskipun kita nggak bisa lihat tangannya, tapi mujizat itu masih ada sampai hari ini. Saya tidak ceritakan banyak mujizat keajaiban di Alkitab. Ada banyak di Alkitab. Air berubah jadi anggur, itu mujizat dan segala macam. Nah, sekarang mari kita lihat latar belakang dari kisah yang barusan kita baca. Israel, jadi setelah Raja Salomo itu meninggal, mati, maka kerajaan Israel terpecah jadi dua. Israel Utara, itu kerajaannya Israel, ibu kotanya di Samaria. Lalu Israel Selatan, ibu kotanya adalah kerajaan Yehuda. Salomo mati, terpecah jadi dua, utara, selatan. Yang selatan kerajaan Yehuda. Pada waktu itu Yosafat yang jadi raja. Nah, yang di sebelah kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria, rajanya namanya Raja Aram. Siapa Raja Aram? Ternyata dia punya bapak raja yang paling jahat di Israel, namanya Raja Ahab. Ahab punya anak namanya Raja Aram. Namanya kerajaan Aram pada waktu itu mengepung, saudara ya. Benteng Samaria, pengepungan tanpa batas, orang Samaria nggak bisa masuk dan keluar. Saudara, kalau kita baca dalam kisah ini,
terjadi satu masa kelaparan yang tidak sama dengan kelaparan-kelaparan yang terjadi pada masa-masa kelaparan di Alkitab yang lain. Misalnya kelaparan terjadi di kerajaan Mesir pada zaman Yusuf. Kita pernah belajar itu. Ketika yang namanya Mesir terjadi kelaparan itu hampir 7 tahun. Itu bukan karena dikepung, di embargo. Bukan karena yang namanya di lockdown gitu, enggak. Tapi kelaparan karena musim panas panjang. Seperti zaman Abraham, zaman Ishak. Itu sama, itu musim panasnya berkepanjangan. Ishak itu jelas diceritakan semua menanam tidak berhasil, tanahnya tanah mati. Beda lagi dengan musim sama zaman Elia. Elia itu pun musim panas yang panjang 3,5 tahun. Hujan tidak turun, embun pun tidak turun. Tetapi kelaparan yang terjadi pada masa kerajaan Samaria dikepung sama Raja Aram, Raja Ben-Hadad maksud saya. Perhatikan, pada waktu itu memang diembargo keliling sama kerajaan Ben-Hadad. Sehingga memang orang keluar tidak bisa, masuk tidak bisa. Catatan begini, kerajaan Israel itu lumbung pangannya di Samaria, di ibu kota. Karena lockdown, di embargo, bahan makan di dalam lama-lama habis, dimakan sama mereka. Sementara pasokan dari luar tidak bisa. Makanya kalau kita baca dalam 2 Raja pasal yang ke-6 ya, di ayat yang ke-24 dan 25 saudara ya, kita akan menemukan di sini saudara ya, coba Anda lihat ayat-ayat firman Allah ini saudara ya. Kita temukan di sini sampai mereka itu harganya sangat mahal, inflasi terjadi. Saya bacakan ya, temukan ayat ini. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram, Raja Ben-Hadad menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Apa yang terjadi ketika di lockdown, ditutup itu pintu gerbang, orang gak bisa masuk. Kan itu tembok semua, jadi gak bisa masuk. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria, di ibu kotanya kerajaan Samaria, kerajaan Israel. Israel ikut mengalami dong kerajaan itu. Selama mereka mengepungnya, Raja Aram, kerajaan Ben-Hadad tadi, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak. Dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Saya pernah sampaikan ayat ini sama saudara bahwa kalau sampai bangsa Israel bayar satu barang atau makanan pakai namanya silver coin, uang perak, berarti itu mahal banget harganya. Saya pernah sampaikan dalam ibadah minggu beberapa lama yang lalu, keledai itu binatang haram, najis, tidak koser, tidak boleh dimakan. Tapi karena masa kelaparan yang najis pun, yang tidak koser pun dimakan. Harganya tidak main-main, dikatakan 80 sikal perak. Ini kalau dikonversikan rupiah hampir 9 juta rupiah. Barang menipis, uang ada. Makanya akibatnya sangat mahal. Bahkan dikatakan begini, 1/4 kap tahi merpati. Kalau istilah kita 1/4 liter tahi merpati berharga 5 sikal perak. Sekitar 500.000 sampai 600.000 tahi merpati. Tadinya untuk bahan bakar tahi merpati, masak bahan bakar, dikumpulin. Banyak orang juga masih pakai seperti itu di beberapa daerah. Tapi perhatikan, ini ada beberapa orang narasumber berkata, ini tahi merpati bukan tahi merpati sungguhan. Ada yang berkata, ini sejenis tanaman bawang-bawangan, istilahnya tahi merpati, sebutannya, julukannya. Ada orang berkata ini sejenis kacang polong biji-bijian, bukan tahi merpati sungguhan. Tapi begini, apa yang saya sampaikan teruji, saya sudah baca beberapa literatur bolak-balik dalam penasaran. Saya baca, saya cari lagi literatur yang lain. Bahwa beberapa narasumber para teolog berkata, ini tahi merpati yang harganya sekitar 500.000, 600.000 itu tahi merpati sungguhan dimakan. Pada zaman penjajahan Jepang, Indonesia dijajah Jepang, Indonesia dijajah Belanda. Kita belum pernah dengar nenek moyang kita, orang tua kita, opa-opa kita, emak kita berkata begini, Indonesia pernah makan tahi? Belum pernah. Yang kita dengar makan tokek iya, makan kadal iya, cicak dimakan mungkin, tikus dimakan, kecoa dimakan, kita pernah dengar.
Tapi yang namanya tahi-tahian apalagi kita merpati kita nggak benar dimakan. Karena memang masih ada makanan yang ditanam barangkali. Hari itu lockdown. Kerajaan Israel yang beribu kota di Samaria dikepung mereka. Itu kan tembok keliling dan keliling. Gak bisa keluar. Masuk makanan gak bisa dipasok. Sehingga bahan makanan lumbung pangan di kerajaan Israel. Itu habis lama-lama menipis. Adanya binatang najis namanya keledai. Keledai mungkin tidak enak dimakan tapi terpaksa dan harganya 9 juta rupiah. Bukan cuma itu, singkatnya begini. Kalau kita maju lagi di ayat berikutnya dalam pasal 6 ayat 28 sampai 30. Lihat ayat ini. Sampai mereka orang Israel, ini para wanita ngeri. Kanibalisme mereka, kanibalisme. Makan orang kayak Sumanto di Indonesia. Daging manusia dimakan. Ya, lihat ayat ini saya baca saja ya. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki. Supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Lihat ayat 30. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Dan sedang ia berjalan di atas tembok. Kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lihat, bukan hanya binatang najis yang dimakan. Bukan hanya kotoran permisi bicara yang dimakan. Sampai anak pun, manusia pun dimakan. Anda lihat, saking tidak ada makanan, berarti kalau orang dimakan jadi kanibalisme orang pada waktu itu, berarti bahan makan sudah nggak ada. Kotoran merpati udah habis, iya kan? Pasokan habis lumbung pangan. Keledainya nggak ada, merpatinya pun nggak ada, makanya kotorannya nggak ada. Udah nggak ada bahan makanan. Setelah akhir supaya mempertahankan hidup, makan supaya bisa hidup, orang dimakan, manusia dimakan, orang bunuh orang. Ketika raja dengar itu, Raja Yoram, Raja Israel, sedih dia Raja Royam, anaknya Ahab ini. Tetapi saya mau tunjukkan satu perkara, ini kan umat Allah gitu. Seperti kita ini kan percaya kepada Tuhan. Seringkali kita bertanya, kok saya ngalami ginian sih? Kok saya ngalami masalah, kok saya ngalami jalan buntu, lockdown begini. Seperti nggak ada jalan keluar. Kok saya doa nggak dijawab-jawab. Tahukah saudara, kenapa umat pilihan Allah Israel, kenapa umat yang dicinta Allah mengalami problematika yang parah begini. Kelaparan yang begitu hebat, sampai kotoran binatang merpati dimakan. Binatang najis haram terpaksa dimakan. Kenapa bisa seperti ini? Sampai susah, melarat ini. Miskinnya sangat miskin. Sampai kotoran dimakan itu memang sudah parah. Uangnya ada, sekarang makanan yang gak ada. Kenapa mengalami seperti ini? Pernahkah Anda bertanya-tanya dalam kehidupan kita, kok saya sampai ngalami seperti ini? Seumur-umur kok saya gak pernah ngalami ginian kok ngalami? Tahukah saudara, apa sebabnya Israel mengalami seperti ini? Ini semua terjadi karena Raja Yoram, kerajaannya Israel utara, meninggalkan Tuhan. Kalau kita baca di pasal 3, 2 Raja-Raja, ayat 1 sampai 3, atau saya baca saja ya. Perhatikan, Yoram anak Ahab, Ahab itu raja yang paling jahat. Mezbah korban kepada Tuhan dihancurkan, diganti sama Ahab, bapaknya si Yoram, itu dengan mezbah dewa Baal. Ahab lah yang membawa Israel tinggalkan Tuhan, menyembah dewa-dewa. Karena Isabel istrinya, ibunya si Yoram, Raja Israel. Menjadi Raja Samaria, Yoram anak Ahab atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat Raja Yehuda. Satu zaman mereka, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Enggak lama-lama jadi raja, cuman 12 tahun lamanya. Ia, perhatikan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Raja Yoram. Tetapi bukan seperti ayahnya kayak Ahab dan seperti ibunya Isabel. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya.
Tapi lihat ayat ini. Namun, nah ini. Demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat. Ini benci sekali Tuhan dosa Yerobeam bin Nebat. Ini dibuat sama Raja Yoram, Raja Israel. Yang mengakibatkan, apa akibatnya? Orang Israel, seluruh rakyatnya berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Dosa apa yang dibuat raja sama Israel sampai dihukum Tuhan malapetaka seperti ini? Mengalami kelaparan sampai kotoran dimakan. Susah banget. Sampai binatang haram terpaksa dimakan melanggar perintah Tuhan. Kotoran dimakan ini kan parah. Sampai orang pun dimakan. Jadi apa kayak Sumanto kanibalisme. Sampai seperti itu. Apa sebabnya? Yang dilakukan Israel sama Raja Yoram. Yoram berkata sama rakyat, sekarang kita nggak usah ke Yerusalem ibadah, nggak usah. Tahu dosa Yerobeam bin Nebat menyembah anak lembu emas. Sembah saja anak lembu emas. Inilah Allah kita, Tuhan kita. Nggak usah beribadah nyanyi muji Tuhan. Nggak usah menyembah Allah di Yerusalem. Nggak usah pakai ibadah. Ibadahlah menyembah anak lembu emas. Waduh, kecicikan bagi Tuhan. Bikin Tuhan murka marah, datang hukuman kartu merah itu turun, saudara. Ada waktunya dosa yang kita buat seperti nggak apa-apa. Tapi semua dosa kan tinggal tunggu waktunya. Begitu kartu merah turun, hukuman terjadi. Itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Yesus pernah ingatkan kita dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Saya baca ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kosong, nol besar di luar Tuhan. Tanpa Tuhan tidak punya daya. Kita butuh Tuhan. Makanya mengabdilah, menyembah kepada Tuhan. Taatlah pada perintah Tuhan, ikut tuntunan bimbingannya. Ini yang terjadi kalau orang menjauhkan diri dari Tuhan. Apalagi tidak setia membelakangi Tuhan. Apalagi melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka, menjijikan. Hukuman-hukuman yang datang tanpa Tuhan nol, kosong. Kita nggak bisa buat apa-apa. Mari saya tunjukkan poin berikutnya. Lalu rahasianya bagaimana mengalami mujizat. Israel tadi loh, orang-orang Samaria di kerajaan Israel yang dipimpin sama Raja Yoram tadi loh. Bagaimana caranya mengalami mujizat. Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 dan 2 yang awal yang kita baca tadi, tidak ada salahnya kita baca ulang sekali lagi. Untungnya pada waktu itu masanya masa zaman Elisa masih hidup, dia masih ada. Pertolongan datang dari Tuhan lewat hambanya ini. Lalu berkatalah Elisa, sang nabi yang ada di kerajaan Israel, dengarlah firman Tuhan. Ketika itu lagi kelaparan. Hopeless, gak ada harapan, dikepung kok. Udah begitu lama mereka kelaparan, sampai kotoran merpati dimakan. Tiba-tiba datang firman Tuhan lewat nabinya ini. Kita lihat bagaimana caranya. Dalam kesukaran kita, gak ada harapan, kosong, nol besar kita alami. Sampai kita alami mujizat, bagaimana caranya. Lihat, dengarlah firman Tuhan, datang firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok. Ini perkataan firman Allah, perkataan yang keluar dari mulut Allah lewat nabinya. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, murah banget, kelimpahan makanan artinya. Besok hari dalam 24 jam. Kalimat yang berkata besok kira-kira waktu ini di jam yang sama. Berarti kan 1 hari 1 malam itu 24 jam akan terjadi mujizat. Banyak orang gak percaya. Salah satunya perwira panglima ini berkata begini. Panglimanya raja ini yang menjadi ajudannya raja. Menjawab abdi Allah katanya. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit dibuka sama Tuhan. Masakan hal itu mungkin terjadi? Mana mungkin, mana bisa? Jawab abdi Allah. Apa kata Nabi Elisa? Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Kamu lihat mujizat terjadi, tapi kamu gak ngalami mujizat, cuma nonton melongo. Orang lain ngalami berkat, kamu gak ngalami, cuma lihat. Kenapa?
Tidak percaya pada perkataan firman Allah. Poin penting di sini yang harus kita tangkap, prinsip untuk mengalami mujizat. Anda harus percaya pada firman Allah. Tangkap firman, percayai firman. Apa yang dikatakan firman, pegang percaya. Dengan iman, jangan luntur. Jangan seperti belajar di perwira ini. Perwira berkata, masakan mungkin terjadi. Sekalipun Tuhan buka tingkap-tingkap lagi berkat, mana mungkin ada berkat hari gini? Mana mungkin ada pemulihan terjadi dalam satu hari? Ini udah berapa tahun kita kelaparan? Berapa tahun sakit? Mana mungkin bisa sembuh? Mana mungkin ada jalan keluar? Nggak bisa. Sekalipun Tuhan turun gitu, nggak mungkin deh. Zaman segini ada mujizat. Kadang kita pun berpikir seperti perwiranya ajudan raja Yoram ini. Mana mungkin ada mujizat, mana bisa saya sembuh, udah lama nih sakitnya. Mana mungkin kerjaan saya bisa dipulihkan, sukses lagi. Ingat, mujizat selalu datang itu lewat firman. Ingat kisah tentang seorang murid Yesus bernama Petrus. Dia punya keinginan, sama kita juga punya keinginan. Bolehkah aku ingin berjalan di atas air seperti engkau? Yesus ngomong gini, Petrus, Peter, datanglah. Kemon, datanglah. Itu Petrus gak langsung melangkah. Dengar dulu perkataan Tuhan baru dia melangkah. Datanglah Petrus. Baru kakinya keluar dari air. Dia berjalan di atas air. Dalam masa penciptaan Kejadian 1 ayat 2 dan 3 terutama. Bumi belum berbatu dan kosong. Gelap gulita menguasai samudera raya. Tapi dikatakan apa? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada roh Allah tapi gelap tetap gelap. Campur baur tak terkata-kata terjadi. Bumi belum ada. Yang ada itu campur baur kekosongan dan segala macam. Kapan gelap jadi terang? Kapan yang campur baur tidak ada bumi kosong. Ada cakrawala, ada binatang, ada tumbuhan. Baca ayat 3, 4, 5 turun ke bawah. Ketika Tuhan boleh berfirman, jadilah terang, terang jadi. Jadilah cakrawala, matahari benar-benar terang. Semua ada. Yang namanya tohu wabohu, campur baur tak karuan, tak terkatakan. Adakah di antara saudara mengalami seperti Kejadian 1 ayat kedua, tohu wabohu? Satu ketidakberaturan yang tak terkatakan, parah keadaan kita. Susah ngomongnya pendeta, masalah saya berat. Yang saya alami kayak gini keadaan, kayaknya gak mungkin ada mujizat. Tapi tahukah saudara, kapan mujizat terjadi? Ketika firman dilepaskan dan kita percaya. Kunci mujizat, dapat mujizat, nangkap mujizat. Kuncinya apa? Percaya pada perkataan firman Allah. Ini Nabi udah ngomong, besok kira-kira hari seperti ini, jam seperti ini. Besok kelimpahan makanan. Sesuka tepung terbaik cuman 1 sikal. Wah, itu sangat murah. Itu berarti apa? Terjadi pemulihan, terjadi berkat berkelimpahan. Perwira nggak percaya. Adakah di antara saudara hari ini masih bimbang nggak percaya? Masih ada mujizat loh saudara. Bagaimana cara Tuhan buat mujizat? Lihat, percaya Tuhan punya 1001 macam cara untuk melakukan mujizat. Dalam cerita 2 Raja pasal 7 ayat 4 sampai 7, saya baca saja ya. Lihat ayat ini. Jika ini ada 4 orang kusta. Ya perhatikan, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan memang gak bisa masuk kota. Mereka orang kusta ditaruh, diungsikan, dikarantina di luar kota. Gak boleh masuk orang kota di kumpulan orang. Dan jika kita tinggal di sini saja, kita akan mati juga karena gak ada makanan. Jadi, kata yang paling mimpin orang-orang kusta dari antara 4 orang itu. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Yang Ben-Hadad tadi rajanya. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, ya kita akan mati. Tapi lihat ayat 5. Lalu dikatakan pada waktu senja bagilah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan, orang Aram itu tampaklah tidak ada seorang di sana. Lari semua, gak sempat packing, gak sempat bawa makanan, gak sempat bawa kuda, gak sempat bawa emas mereka, uang mereka. Karena mereka mengalami sesuatu. Tentara Aram yang gagah perkasa semuanya ini. Para pahlawan-pahlawan tentara Aram. Tentara yang terbaik lari ketakutan. Kenapa lari? Lihat ayat yang ke-6. Ini sebabnya. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar
bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, jumlahnya besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, para tentara ini, para pahlawan, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja orang Kanaan, dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai dan seterusnya. Kenapa mereka lari? Tinggalkan makanan yang banyak di lumbung mereka. Gandum ditinggal, tepung terbaik ditinggal, harta emas semuanya ditinggal. Karena mereka mendengar ada bunyi kereta perang yang besar jumlahnya, bunyi langkah kuda yang banyak, dan bunyi tentara yang berderap-derap jumlah besar. Tuhan obah, langkahnya 4 orang sakit kusta tadi, 4 orang mungkin bawa tongkat kali mereka kayaknya. Mereka mendengar kereta perang tentara Aram. Mereka mendengar bunyi derap kuda. Tuhan bisa obah, Tuhan bisa membalik keadaan loh saudara. Dalam situasi yang kritis, terdesak, terjepit, Tuhan bisa buat mujizat loh. Ini tidak masuk akal. Langkah 4 orang dibikin jadi kayak puluhan ribu derap kuda dan jumlah prajurit yang banyak. Padahal cuma 4 orang. Tuhan bisa bikin mujizat apa saja yang di luar nalar pikiran kita. Sampai hari ini masih ada mujizat. Saya mau cerita sedikit sama saudara. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian dari seorang pendeta. Namanya Pendeta Stefanus Mardiono. Steve Mardiono, Kelapa Gading. Pendeta ini pernah bersaksi, dia pernah liburan sama keluarganya ke Bali, Denpasar, Bali, ke Bali. Dia, Pendeta Steve Mardiono, istrinya, 2 anaknya, 1 umur 4 tahun waktu itu. Yang kecil umur 2 tahun, sekarang udah gede-gede anaknya, udah besar, cerita lama. 4 tahun sama 2 tahun. Lalu sama papa mama mertua, papa mamanya istri. Lalu sama adik iparnya, adik istrinya. 5 orang. Mereka pergi saudara ke Bali. Singkat kata begini, supaya ada ngerti. Si adik iparnya Pendeta Steve Mardiono nyewa selancar itulah. Kalau Anda ke Kuta ada selancar kan? Disewa. Nah, anak yang kecil sama adik iparnya Pendeta Steve ini ditaruh di atasnya, didorong, dibawa ke tengah pantai situ. Ya, di luar dugaan ketika anak 2 tahun anaknya Pendeta Steve ini di atas saudara ya. Ombak datang kencang. Itu tergulung mereka berdua saat selancarnya. Bayi 2 tahun hilang hanyut sama ombak. Anaknya Pendeta Steve Mardiono ini hilang bawa ombak. Ya, adik iparnya jago berenang, selamat di pinggir. Itu anaknya Steve Mardiono umur 2 tahun hilang ke gulung ombak. Teriak-teriak itu isi ibu pendeta. Ibu Steve Mardiono teriak-teriak, anak pendeta Steve juga teriak-teriak. Ada tim dari pantai, waduh Pak, kalau orang kegulung ombak biasanya mati Pak. Nanti kembali ke pantai 3 hari lagi Pak. Tambah nangis saudara. Pendeta Steve Mardiono berdoa, minta tolong sama Tuhan. Saya ingat kata-kata dia berkata begini, Tuhan kau sanggup selamatkan anakku. Tapi kalau memang Tuhan izinkan mati, jangan sampai 3 hari baru kembali ke pantai Tuhan. Ada tahu? Baru amin. Tak lama kemudian itu bayinya udah ke pinggir pantai. Kata pengaman pantai katakan 3 hari. Baru doa amin. Anak bayinya tertelungkup di pasir. Mukanya penuh pasir, sak mulutnya, sak hidungnya. Itu tertelungkup penuh pasir. Si pendeta Steve langsung angkat anaknya digendong. Baru digendong ada 2 orang bule datang, suami istri datang. Langsung rebut itu anak bayi yang banyak pasirnya. Diangkat sambil dibersihkan wajahnya satu angkat bayi. Keluar airnya, perutnya besar ini bayi 2 tahun. Keluar air, ini rupanya dokter mereka, profesional mereka. Itu keluar air, bernafas, hidup lagi itu anak saudara. Sehat lagi itu anak. Siapa 2 orang bule? Mereka kami dari Amerika. Kami dokter di Amerika, suami istri dokter, orang profesional. Datang tepat pada waktunya. Si pendeta gak bisa nangani. Ada Tuhan yang bawa orang nangani. Dan saya percaya yang bawa anak bayi 2 tahun bisa ke pinggir tepat pada waktunya. Masih ada nyawa di hidupnya. Itu Tuhan loh. Ini kisah nyata yang terjadi. Ada berkata, mas ada mujizat sih. Sekalipun Tuhan datang, tapi mana mungkin bisa tolong keadaan saya begini. Saya mau bilang sama saudara,
masih ada mujizat meskipun zaman maju, zaman modern. Tuhan masih bisa tolong kita. Tangan Tuhan yang ajaib tidak kelihatan bisa turun tangan menyelamatkan saudara, menyembuhkan saudara, kasih berkat sama saudara, kasih jalan keluar, bahkan menjawab doa setiap saudara. Caranya bagaimana? Percaya kepada firman Allah, percaya kepada janji-janjinya. Makanya seringkali kenapa kita lemah, yang kita dengar omongan orang, bukan omongannya Tuhan. Bukan perkataannya Tuhan, kita dengar perkataan orang. Aduh, gak mungkin dipulihkan, gak mungkin sembuh dan segala macam. Jadi takut kita. Makanya waktu punya masalah, cari firman, isi firman, dan percaya pada janji firman. Bahwa memang betul masih ada mujizat sampai hari ini. Jangan seperti perwira tadi, ajudan raja. Dia gak percaya ketika mujizat terjadi, orang makan kenyang ngalami mujizat. Dia cuma lihat, bahkan dia diinjek-injek orang di pintu gerbang sampai mati. Karena orang nyerbu itu makanan. Dia cuma lihat. Tapi dia gak ngalami apa-apa. Jangan sampai kita jadi orang yang gak ngalami apa-apa. Kenapa? Gak percaya sama perkataan firman. Bimbang ragu singkirkan. Katakan, aku percaya masih ada mujizat dalam hidupku. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.